Umat Islam menangis histeris saat Nabi Muhammad hendak dicambuk menjelang wafatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah beberapa peristiwa menyedihkan, mengejutkan, dan bikin mata umat Islam yang melihatnya pasti menangis. Pasalnya, Rasulullah SAW merupakan Nabi akhir zaman yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, Rasulullah SAW tidak ingin meninggalkan kesalahan-kesalahan kepada sesama manusia terutama umatnya sebelum kembali padanya. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW meminta Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Atas perintah Rasulullah SAW, kaum muslimin di Madinah lalu berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW kemudian naik mimbar dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Tidak terasa, getaran hati tersentuh hingga tangisan air mata keluar dari kaum muslimin ketika Rasulullah SAW berbicara. Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Setelah Nabi bersabda demikian, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang mau mengaku dan berdiri. Rasulullah lantas kembali mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti," ucap Rasul lagi. Setelah Rasulullah SAW mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali, barulah muncul seorang pria berdiri. Pria itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah lantas berjalan hingga berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ukasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju." Ukasyah lantas mengaku bahwa dirinya termasuk salah satu yang dikatakan Rasulullah SAW. Ia lantas mengaku bahwa perutnya pernah terkena pecut Rasulullah SAW. Kejadian itu terjadi usai memenangkan peperangan saat Ukasyah turun dari unta mendekati Rasulullah SAW untuk mencium pahanya. Ukasyah lantas melanjutkan ucapannya, "Aku tidak tahu ya Rasul, apakah kejadian itu engkau sengaja, atau engkau ingin memecut unta?" Seketika itu, Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah atas perbuatannya kepada Ukasyah. Lalu, Nabi lantas memerintahkan sahabat Bilal untuk datang ke rumah Fatimah untuk mengambilkan pecut yang tergantung. Sahabat Bilal lantas menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ia berangkat menemui Fatimah dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu. Serahkan pecut itu kepadaku." Sedikit bingung atas permintaan sahabat Bilal, lantas, putri Rasulullah SAW itu bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang?" Kemudian, sahabat Bilal menjelaskan kepada Fatimah bahwa ayahnya akan meninggalkan dunia. Ia memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membalas kesalahannya semasa hidupnya. Fatimah lalu berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas kisos dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Hussein agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah." Putri Rasulullah SAW itu tidak tega bila ayahnya dikisos. Ia meminta kepada Bilal agar Hasan dan Hussein saja yang menggantikan kisos Rasulullah SAW. Fatimah lalu menyerahkan pecut kepada Bilal. Kemudian, Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Kemudian, sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, hingga cucu Rasulullah Hasan dan Hussein bergantian berdiri dan meminta Ukasyah agar tidak memecut Rasulullah SAW. Badan mereka siap untuk menjadi pengganti kisos Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah SAW meminta mereka untuk duduk. Kemudian, Rasulullah berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silahkan pecutlah aku." Ukasyah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka." Kemudian, seketika itu Rasulullah SAW membuka pakaiannya hingga perutnya terbuka. Para kaum muslimin yang melihat pun menangis sangat histeris.
Ada yang menangis memelas hingga meminta Ukasha untuk membatalkan niat memecut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika Ukasha melihat perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bukannya memecut melainkan langsung memeluk erat tubuh mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukasha memeluk Nabi sembari berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu wahai Rasulullah?" Nabi lalu bertanya, "Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Ukasha menjawab, "Sungguh ya Rasul, aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Setelah kejadian mengharukan itu, Rasulullah lantas berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, maka lihatlah Ukasha ini." Kemudian, kaum muslimin yang berada di Masjid Nabawi itu langsung mengerumuni Ukasha dan mencium keningnya. Ukasha disebut beruntung lantaran bisa menjadi ahli surga dan bisa berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Wallahu a'lamu bishawab.